jadi kita bisa mengontrol. Kayak misalnya gue ngomong kayak itu udah kaget selesai. Iya. Gue balik lagi kan. Heeh. Nah gitu. Karena gue bisa on off. Iya, Bang, kaget. Yang tadi gue recall adalah kejadian di sini dulu tahun 98 gitu. Di mana? Di sini. Beneran, Bang? Yes. Udahan yuk, cut. Enggak aman. Tanggung aman. lagi. Aman. Tahun Misalnya 98. Gitu. Yes. Ya. Kayak gitu. Itu merecall. Itu mau recall. Tapi bisa on off. Bisa on off. Apakah itu bang kerasukan? Bukan. Itu namanya mirroring. Mirror. Oh. Mirroring itu ada kita gue nangkap ada energi ini nih. Oke, gue munculin energi itu ya. Cep. Tapi ketika gue udah cukup, udah balik lagi. Karena lu udah bisa mengontrolnya. Mengontrol, Jadi, on off. Kayak teman-teman yang dari video tadi, maaf kalau misalkan belum bisa mengontrol, harusnya jangan seperti itu. Janganlah. Tolong apalagi konten-konten yang kayak membuat YouTube, buat TikTok, mending jangan karena resikonya besar. Apalagi sekarang itu udah pada bermunculan yang tadi gue bilang tuh. Makhluk-makhluk kan di bawah bumi. Kalau bilang jin yang luar biasa, bukan jin yang newbie gitu. Jin yang udah lama. Kayak pasukan-pasukan yang elitnya tuh udah muncul. Kenapa lo khawatir? Kaget gue tadi gue gitu. Iya, kaget gue. Maaf ya. Enggak, itu Lu kan goyangin itu, tripodnya. Vin. Jadi Gitu. Ibaratnya ada yang berani kayak gitu harus menerima konsekuensi. Betul. Harus menerima konsekuensi. Dan yang parahnya apa, Bang? Bisa hilang nggak dia? Maksudnya dalam artian hilangnya kan ada yang masih hidup terus misalkan jadi gila atau stres gitu kan. Itu yang paling bahaya. Tapi bisa sampai dengan meninggal gak? Ada. Karena kerasukan. Iya, ada yang kena kerasukan akhirnya dia kayak nah tergantung apa yang dia recall, apa yang dia panggil dengan frekuensi tadi. Kalau tadi gue lanjutin, ya mungkin gue juga bisa bunuh diri. Misalnya. Kalau kesurupan yang benerin siapa? Iya nih, itu pertanyaan gue dari Pin. Tadi lo kaget ya. Iya, kalau Kevin masih ada elu. Nah, kalau lu gue ngapain? Nih sobat mula, kalau kalian lihat setelah dekat ya nih matanya Bayu tuh berkaca-kaca gitu jadi kayak keluar air mata. Aduh. Gitu. Bisa sampai jadi ODGJ atau bisa jadi skizofrenia. Skizofrenia itu apa ya? Gue lupa deh. Penyakit kejiwaan. Yang tiba-tiba ya. Itu mah di mall dong. Yang lagi mood swing gitu bukan sih? Bukan ya? Bukan, itu mah namanya Skizo tuh ya ODGJ. Short term memory loss ya kan? Nah, enggak, itu hilang ingatan. Kayak misalnya sekarang habis makan, minum, gue udah makan dia belum ya? Bukan itu ya, gue lupa nih. Bukan, pokoknya gue ngerti ya. Yang pasti itu ada kayak depresi, seperti itu akan seperti itu yang bahayanya. Bahayanya. Apalagi makanya. telat penanganannya. Yes, telat penanganan, terus yang nanganin malah membuat itu terjadi jadi makin buruk. Waduh, berarti Contoh nih misalnya kata itu kerasukan. Dikerubutin. Yang ngerebutin juga takut semuanya. Energi takut yang masuk ke sana kan ke dia. Dia makin sempit, makin apa segala macem. Akhirnya dia makin parah, makin masuk. Nah, si orang yang kerasukannya itu ingat sesuatu nggak? Sadar nggak sih, Bang? Nah, pada kesurupan? Kalau yang sukmanya belum benar-benar dihilangkan atau terhilangkan diisi sukma lain dan jiwa lain, dia ingat, cuman dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dia tahu kalau dia lagi lari-lari, dia tahu dia lagi jungkir balik. Tahu. Dia sadar. Ada yang tahu gitu, nggak sadar. Oh, nggak sadar. Dia tahu tapi nggak sadar. Dia nggak bisa menghentikan. Kok gue gini? Kok gini? Tolong gue dong. Tapi dia nggak bisa ngomong karena ada entitas lain yang menekan jiwanya. Aduh, serem juga ya. Gitu, makanya teman-teman nih, sobat mula juga kalau boleh menyarankan nih, Bay. Ya, memang sih viral itu bagus. Terkenal itu juga memang menjadi temptation, godaan. Tapi jangan sampai mengorbankan apa yang seharusnya diri sendiri nggak sebanding loh. Kalian viral misalnya seminggu 2 minggu, tapi efeknya kedepannya kalian jadi ada di rumah sakit jiwa. Efek jangka panjangnya bahaya ya, Bang. Efek jangka panjang. Tapi gue jadi keinget sesuatu. Jadi balik lagi ke teater. Jadi di kampus gue dulu tuh ada teater. Ya. Dan senior teater di tahun 95, 97-an deh kalau nggak salah. Jadi ada senior teater tuh saking menjiwainya, Bang. Jadi kalau dia ngeliat kampus gue, dia pasti lari, naik ke atas patung, terus dia kayak orasi gitu. Tapi dia kekontrol nggak dia? Nggak kekontrol kalau udah ngeliat fisik kampus. Jadi nge-recall-nya pada saat ngeliat benda, ngeliat suasana.
Oke, pas demo pas apa gitu kan. Misalkan dia dulu kan misalnya jadi orasi terus jadi kalau dia jalan ke kampus ngeliat kampus balik lagi bang dia bakal gitu sendiri. Wah, itu berarti harus diputusin tuh. Nah itu gimana tuh? Nah, Maksudnya yang diputusin kalau nge-recall kayak tadi yang Bang Reza bilang kan kita yang mikirin, kita kayak gue pikirin, gue nge-recall. Kalau dia enggak, kalau ngeliat sesuatu otomatis kan? Otomatis iya. Karena apa? Kenapa jadi otomatis? Karena dia udah keseringan seperti itu ketika kontemplasi di teater. Gitu. Makanya di teater acting itu penting juga meditasi buat mengosongkan diri. Oh. Jadi setelah lo beradegan jadi siapa misalnya, lo harus ngosongin diri dulu. Jangan ketika udah selesai teaternya udah besok, yo pulang udah. Nah, masih ada lo di sini. Oh jadi harus bisa ngontrol itu ya? Harus dihilangin dulu, dikosongin dulu. Nah, yang denger ada seperti itu kan termasuk gangguan juga tuh. Iya. Otomatis nggak kontrol. Gitu. Nah kalau tadi kan gua melakukan itu sebagai contoh. Kalau yang gitu tuh bisa dikontrol. Dan gue juga tiba-tiba melakukannya kan. Nggak gue diem dulu. Nggak gitu kan. Langsung spontan dah. Iya kan? Lagi ngobrol-ngobrol gini set gitu kan. Nah karena udah terbiasa on off-nya seperti apa. Udah paham cara berhentinya di mana. Betul. Dan gue juga bisa milih mana yang ini gue masuk, yang ini gue mirroring nih. Yang ini gitu kan. Ini aja deh gitu kan. Gitu. Maaf ya bikin kaget ya. Ya enggak apa-apa. Lumayan senam jantung. Nah, ada lagi udah lain? Masih tadi. Masih sama, belum ada lagi. Jadi gue sih lebih kayak apa ya? Kasian sih ya jadinya. Kalau yang kan ada yang prank-prank tuh, Bang. Ya. Yang tiba-tiba ada pocong di musola di apa itu. Walaupun dia enggak kesurupan, sekiranya misalkan dia jadi wujud itu, di sekeliling dia pasti ngeliatin dia kan, yang makhluk itu. Dia kalau menyerupai kayak gitu, dia suka nggak sih? Maksudnya kayak ya udah atau dia diimpersonate deh bahasanya. Iya. Apakah dia bakal wah songong nih anak nih? Sebenarnya tergantung kayak karakter sih yang ada di sana juga makhluk-makhluk itu. Karena makhluk itu kan dunianya sama kayak kita, bro. Kita manusia juga ada yang kesinggungan, ada yang kalem, woles, ada yang iseng, ya kan, ada yang nggak peduli, gitu. Sebenarnya ya kalau kayak kita aja ya, misalkan, lu ngapain ngikutin gue sih, gitu ya? Ya ada gitu kan. Ada juga yang tipikal kayak teman kita nih, yang tadi ngobrol bareng, kan ketika diganggu mulu dia kan akhirnya ngomong ke speak up kan. Iya. Nah gitu. Ada juga orang yang diam. Ada yang tipikal jin juga diam, santai-santai. Lama, nah ini manusia apa sih? Gitu. Ilfil masukin lu gitu kan. Gitu, ada yang kayak gitu. Berarti kan kalau manusia bisa meninggal, jin gak bisa meninggal. Bisa. Jin bisa meninggal. Bisa. Lah, emang mereka mati. Jin apa nih? Kalau jin kan hidup. Yang itu yang jadi pocong gitu-gitu, itu apa? Nah, orang mati jadi setan. Itu mah sebenarnya refleksi dari sugesti pikiran kita. Biar enggak pegel refleksi ya. Bener pinter. Jadi apa yang kita bayangkan bakal ke visual. Iya. Nah terus gini, kenapa coba di Amerika kenapa nggak ada pocong? Jauhan. Oh iya. Kenapa film luar negeri, film hantu nggak ada kuntilanaknya? Karena nggak ada karena budaya bukan itu, gimana ya? Budaya, betul, tradisi, kebiasaan. Mereka mengenal hantu bukan pocong, bukan kuntilanak. Falak misalkan. Ya kan falak. Terus yang kerasukan juga berdarah. Dracula, alien. Gitu. Nah, kenapa kita kalau bikin hantu pasti kalau enggak Ibu Ratu Kidul, Nyi Blorong, pocong, kuntilanak, kuyang. Ya karena itu yang di sekitar kita, informasi dari kecil yang sudah mendarah daging itu. Hantu tuh kayak gitu. Divisualisasi juga, difilmin, kita jadi yang tadinya nggak tahu jadi ngeliat pocong tuh gini. Betul. Tuh gini. Nah, ada juga tuh yang kayak jangan disebut. Nanti ada. Ada juga yang gitu. Kalau disebut ngomongin ada memang. Kayak barusan gue banyak banget lagi nyebut ya. Ya nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Tapi ada enggak? Hah? Ada enggak? Ada. Ya. Tapi nggak apa-apa. Ya kan tersinggung nggak sih dia kalau bisa kita sebut si ini gitu? Enggak lah. Udah dong, jangan. Gue gak mau. Enggak lah, gak apa-apa. Balik lagi Bang ke banyak banget pertanyaan gue ya. Bagus. Masalah kesurupan nih. Nah, setelah kesurupan, gue potong dulu, sorry. Banyak paradigma atau anggapan atau penjelasan dan pengertian menurut gue ya. Ini menurut gue loh, ya. Ini kalau sobat-sobat mula atau siapa yang nonton gak setuju, ya gak apa-apa.
sebenarnya istilah kesurupan untuk orang yang kehilangan jiwa dan dimasuki oleh entitas lain itu nggak pas, nggak tepat. Maksudnya nggak tepat? Karena gini, kalau di Sunda surup itu artinya seimbang, selaras, enak, tenang, gitu. Surup. Makanya kalau kita main gamelan, harus surup dong. Harus selaras gitu. Selaras, nadanya daminatilada, gitu kan? Atau do re mi fa sol si do harus surup. Antara gitar, drum, bass itu harus surup. Itu maknanya, makna surupnya. Aslinya tuh harus surup, jadi kedengarannya enak, jadi sebuah lagu yang nikmat. Makanya kan surup Marjan enak. Terus kalau perak tuh. Kalau sumbang berarti nggak surup, nggak bagus. Jadi sumbang fales dah. Fales. Nah, istilah yang kesurupan itu harusnya tuh bagus. Karena lu nggak sumbang, nggak fales. Orang yang surup nggak mungkin kerasukan. Gitu loh. Berarti selama ini gue salah dong. Maksudnya bukan salah, maksudnya maknanya iya. Kurang tepat kalau bagi pemahaman gua ya. Berarti harusnya bukan kesurupan, kesumbangan atau gimana? Iya, falas lu gitu. Falas lu. Jadi gimana tuh kalau ada orang kalau mungkin bahasa kerasukan kali. Kerasukan mungkin agak lebih iyalah, ya kan kalau kerasukan. Rasuk gitu. Merasuki. Nah, justru kalau menurut gua nih, kita semua tuh harus kerasukan. Hah? Harus kerasukan. Kok harus? Iya dong. Kerasukan cahaya Allah. Kerasukan kesabaran, kebijaksanaan Rasulullah. Semua kita harus kerasukan. Tapi milih yang mana rasuknya gitu. Berarti kesurupan itu sebenarnya bahasanya dasarnya tuh surup, kata dasarnya. Surup. Itu bagus, seimbang, selaras, enak, tenang. Bahkan kata yang jangan lo kalau sendiri jalan kemana-mana jangan kosong dong. Entar ada lo kesurupan. Itu aja udah lewat jalur menurut gua. Justru orang yang kosong nggak mungkin kerasukan. Oh gitu bang. Iya. Kerasukan apa kesurupan nih? Kerasukan. Orang yang kosong. Kan dia lagi. Jangan bengong. Iya, maksudnya kan. Bengong. Orang yang bengong terus tiba-tiba kerasukan gitu. Bengong sama kosong beda. Kosong dompet. Nah, kosong itu lu dompet kan, belum gajian, banyak tagihan. Terus bang. Lu enggak. Kenapa setiap ajaran kayak meditasi kita belajar mengosongkan diri? Iya, meditasi ngosongin diri ya. Ya kalau orang meditasi mengosongkan diri terus kalau dia kemasukan, dia nggak kosong berarti. Karena dia masuk. Iya, sefrekuensi. Dia bisa masuk itu karena sefrekuensi. Karena dia nggak kosong. Kalau kosong nggak diisi. Nih gelas nih, ini kosong kan? Ya dia gelas aja. Kalau isi, ini gelas isi kopi, ya kan? Yeah. Manusia pun gitu. Kalau lu kosong, nggak mungkin ada jin masuk ke lu, kan kosong lu nya. Nggak mungkin kerasukan ya? Nggak mungkin. Justru yang kerasukan berarti dia nggak kosong. Nggak kosong dengan apa nih? Dia mungkin mikirin hal-hal yang menakutkan. Dia mikirin rasa takutnya. Hatinya was-was, hatinya khawatir. Kebanyakan manusia menyalahkan jin, menyalahkan entitas lain ketika dia mengalami sesuatu. Kayak misalnya, jangan kesana doang, sepi, kosong. Iya. Ntar kerasukan, takut. Nah, orang ngomong kayak gitu, kita pas masuk, jangan serem, serem. Ntar gue gini, tetap masuk. Iya, paham. Nggak kosong. Malah dia memikirkan. Malah kayak, gue takut kesurupan nih, gue takut kerasukan. Malah kena. Karena gitu. Mikirin, tapi lu udah ngebayangin. Katanya di sana tuh ada gini, ada ini. Ya lu ngebayangin, hanya refleksi mata lu membentuk sesuatu yang lu pikirin. Oh gitu. Nah, jin seneng dong. Menang gua. Gitu. Blues aja masuk. Oh gitu ya. Jadi gitu. Waduh. Jelas nggak Pin? Beda Pin. Ya ketiduran. Campers ketiduran. Oh gitu. Jadi gitu. Kalau ada lagi, kalau yang tadi pertanyaan gue masalah kesurupan, ada satu budaya. Ya budaya di kampung gue. Kuda lumping, reog. Ya. Kan ada waroknya. Dia pasti kalau pertunjukan kan pasti itu kan berat banget, Bro. Parah gede kan, tuh digigit lagi kan. Logikanya. Gua selalu salut sama Pan. Digigit. Dia nggak pernah lihat. Nggak pernah lihat lu ya? Iya. Reog tuh segede gitu. Gede banget itu, Bro. Dan itu digigit. Topeng monyet dong. Topeng monyet kan. Iya. Yang kecil. Reog gede banget. Reog gede banget. Beratnya bisa berapa ratus kilo. Ya. Bahkan 2 kali lipat badannya kan? Iya, lebih gede banget. Nah, bagus. Masuk ikan sekarang, ikan sikat gigi mau masuk nih. Ayo. Logikanya orang megang reog itu digigit tapi dia masih bisa kaya. Yes. Masih bisa betul. Dari tidur bangun lagi. Seberat itu.
Itu berarti dirasukin tapi ada fungsinya. Nah, kalau Atau soal itu gimana? sebenarnya nih ya, kalau soal logika, benar kata lo bilang, kita angkat 2 tangannya berat banget. Berat banget. Gede. Hmm. Nah, ini pakai gigi kan. Pakai gigi. Nah, ini yang kita harus bisa membedakan nih, mana yang kerasukan, mana yang apa istilahnya? Ada sih istilah yang benar. Tapi gue kalau ngomongin takut salah nih ya. Yang pasti ada istilah benernya nih di adat budayanya. Reog, kuda lumping, Iya, kuda lumping. ada istilahnya. Oh. Ada istilahnya dan itu ada pawangnya. Iya, pasti Iya ada. kan? Pasti ada Bukan melakukan yang tiba-tiba. Pasti Gitu. sebenarnya ritual dulu. Apa dulu, dan itu pun tidak membahayakan karena dia paham, dia mengerti. Oh. Gitu. Tapi bisa disebut dengan kerasukan. Emang dirasuki ya? Dirasuki, betul. dirasuki. Tapi dirasuki apa nih yang merasukinya? Gitu. Entah apa. Bang, bentar, aku dihujat nih. Joget-joget aku. Dihujat lagi. Gini aja. Nah, kadang kan kayak gitu ada kayak kuda lumping. Udah dirasukin, dia ngamuk-ngamuk, joget-joget segala macam, makan beling. Makan beling. Tapi Beling kan bohongan ya, Bang? Beneran, Bro? beling beneran dong. Katanya ada yang bohongan. Nah, mungkin yang bohongan membuat syuting film mungkin. Ya, enggak tahu lah. Maksudnya anehnya kadang dia nggak luka. Nah, itu. Terus pencernaannya biasa aja. Aman-aman aja. Padahal makan ini loh bolham loh gitu. Bohlam kan. ya, bohlam digigit segala macam. Apa itu yang makan bukan dia? Nah, sebenarnya itu penjelasannya panjang sih. Panjang kali lebar, luas, alas kaki tinggi itu. Tinggi. Iya. Betul. Dan itu pun kalau untuk ngebahas itu, gue pun harus sowan dulu, izin dulu sama para ahlinya. Oh, gitu. Supaya apa? Supaya nanti tidak jadi bias nih teman-teman yang dengar. Nanti kan orang yang dengar yang nonton juga pemahamannya kan beda-beda. Beda-beda, iya. Nanti gara-gara dengar dari gua, ntar salah paham. Ke orang lain gini-gini itu kata Reza gini gitu kan. Oh, iya, menimbulkan nantinya kesenjangan atau apa tuh gesekan. Nah, gitu. Jadi kalau soal itu mah lebih baik kamu datang tanya langsung pada ahlinya, teman-teman. Gitu. Karena kalau gue pribadi kan hanya paham menyaksikan, bukan pelaku. Iya. Nah, beda pelaku yang menyaksikan dengan pelaku yang melakukan. Gitu. Gue hanya mengamati, oh gini, oh ya gini, iya gitu. Nah, harus cross check gue ke orang yang melakukannya. Ngobrol langsung, tukar-tukar pikiran. Oh gini, oh gitu. Kalau saya mah gini, baru tuh. Oh, baru jelas lah. Betul. Dan ketika gue misalnya, boleh nggak gue sampein? Boleh. Nah, baru gue sampein. Oke. Itulah kenapa orang tua dulu bilang bahwa lebih tinggi adab daripada ilmu. Iya. Jadi kalau misalnya gue tahu, ya gue harus jaga adab dulu. Gue belum izin lah sama mereka. Gitu, Bro. Oke. Itu beda hal yang berlainan. Kerasukan itu sama kerasukan yang ginian. Oh, kalau ini lebih ke arah nantangin gak sih? Ya ini memang perbuatan mereka sendiri yang mengakibatkan apa yang mereka terima. Mengandung jadinya. Mengundang. Wow, nggak kedengeran lagi kesini. Iya, kedengeran ini ngomong ngapain gue ini nih? Yang sini lah duduk sini. Ya, berani nggak? Biar dihujat lagi. Nanti dihujat. Nanti dihujat. Nah, pesannya Bang buat teman-teman yang lagi ngonten terus yang kayak gini lah contohnya. Pesannya gimana? Ya balik lagi seperti yang tadi gue udah bilang, Bay. Jadi ketika memang temptation atau godaan untuk viral dalam dunia sekarang, arus informasi, media sosial itu sangat besar. Sehingga banyak menghalalkan segala cara. Ada yang bikin settingan lah, ya kan? Ada yang juga yang paling bahaya itu gini menurut gue ya. Bukan gue menyarankan menganjurkan settingan. Lebih baik lo settingan daripada lo so tahu nekat. Oh iya, ya kan? Iya. Nggak apa-apa, yuk bikin aja tuh. Mending settingan yang lucu-lucu sekalian deh gitu yes, gitu. Atau lo misalnya contoh lo entar kita berdua settingan, yuk kita datang ke dukun santet yuk gitu. Dukun santet teman kita juga, nggak apa-apa. Itu kita serang gitu ya. Kita serang, mending settingan kayak gitu aja. Itu lebih bagus daripada lo nekat datang ke kuburan, datang ke tempat keramat. Apalagi datang ke tempat-tempat, contoh ada datang ke tempat pesugihan. Ya kan udah tahu di situ ada siluman apa segala macam misalnya. Ya lu tanpa pengetahuan, tanpa kemampuan, cuma mau ngonten doang. Nggak ada ilmunya gitu kan. Ya, lu ngapain sih? Membahayakan diri lah. Konten lu aja belum tentu viral kok gitu. Iya betul. Ya karena kan yang paling bahaya apa bisa menyebabkan kematian lo, Bay. Iya sih, benar. Itu yang paling bahaya kan. Sebenarnya kan ada yang bilang makhluk halus itu nggak bisa membunuh kita. Yes. Tapi bisa dengan perantara lain kan? Iya. Salah satunya mempengaruhi pikiran. Apa? Salah satunya mempengaruhi pikiran. Entah kita dirasukin terus kita lompat dah. Bahkan kebanyakan nggak dirasukin. Lompat sendiri aja. Kitanya aja yang karena ketakutan berlebihan halusinasi.
Oh. Contoh kecil gini aja deh, lu pernah nggak ngalamin naik motor jalan-jalan sepi kan, ada apa-apa nih, ada apa-apa lu, ya kan tiba-tiba dengar suara apa aja yang bikin lo kaget. Iya. Wah apa sih, ngebut langsung kan. Nah ketika lo Iya, ngebut, ya kan kalau misalnya jalannya itu misalnya ada batu kerikil atau licin, lu jatuh pasti kan. Iya. Ngepot Akhirnya gitu. celaka. Akhirnya celaka. Nah terus kan orang-orang yang iya gue kemarin di ini tuh di sama setan di sana tuh. Padahal mah bukan salah setannya. Lu yang ketakutan gitu loh. Nah Nyalainnya gitu. setan. Nah kan setan banyak kan gitu juga yang bisa bunuh diri atau mati di gunung atau segala macam atau di tempat-tempat yang angker gitu. Malah mereka mah yang nggak berlakuan apapun sebenarnya. Iya. Gitu. Banyak juga beberapa gue tuh yang di Ampera sini pernah gue dicurhatin sama genderuwo. Ah, gimana tuh? Dicurhatin. Iya. Genderuwonya curhat sama lu gitu. Iya. Jadi ada di Ampera ini gue nggak usah sebut namanya ya, cuma jalan Ampera aja. Di jalanan atau di Di jalanan. Iya gimana nih? Di jalanan ini di Ampera ada pohon. Ada pohon. Jadi di situ sudah sering ada kejadian kecelakaan. Entah motor jatuh, entah motor nabrak. tahu gua. Tahu yang saya sebutin lah ya. Nah, ketika di situ gua pun ada di lokasi. Gitu. Nah, ketika ada satu mobil sama motor tabrakan tuh, jedang gitu kan. Gitu terus marah dong biasa yang punya mobil. Oh, nanti enggak benar gimana sih? Maaf Pak, maaf saya tadi saya enggak sadar tadi. Saya lihat ada yang tinggi gede banget tadi motor saya oleng nabrak Bapak. Oh ya, iya. Terus ada lagi satu warga, kenapa? Tabrakan. Karena lihat sosok hitam. Memang di sini tuh Pak ada ini. Oh gitu, iya. Ya udah akhirnya si yang motor sama yang mobil damai. Yang enggak enak tadi itu adalah tiba-tiba si Mr. G itu datang ke gua. Bro. Gua enggak salah apa-apa. Tolong dong bro. Please dong bro. Gua enggak ngapa-ngapain. Kenapa dia gua yang ditimpain gitu. Gua yang kena tulahnya. Si drivernya itu Bohong. Karena apa? Karena dia takut minta tanggung jawab nabrak mobil. Oh, gue pikir yang gue tangkap nih Bang, si yang orang yang nabrak itu karena mikirin lewat sini angker, terus dia kepikiran ke situ. Ini tapi cuma buat alasan. Ya, tuh yang nabrak, tuh Bang cari Bang, alasan itu. Tapi udah lama kejadian udah lama ya, udah lama. Gua aja masih kerja di asuransi kalau nggak usah dulu. Waduh, masih udah lama 2000. Padahal si Mr. G itu nggak di situ pun nggak mengganggu siapa-siapa ya. Enggak. Orang gua di sini, dia bilang gua di situ kayak gitu. Genderu. Aduh, kecebut. Iya, makanya gua juga ini nih salah satu materi ini yang gua sedang tulis juga nih. Banyak hal aneh, hal lucu juga. Ketika diceritakan tuh gitu kan. Ada niat sih gua mau bikin show stand up comedy. Stand up. Iya. Tapi Bang, genderuwo itu katanya punya anaknya Tebu. Maksudnya gimana sejarahnya apa tuh? Wah, itu tuh ramai banget tuh ya. Oh iya, itu tuh. Ramai banget. Dulu tuh gua waktu zaman kecil, Iya. dulu di Mall Cimanggis ada pertunjukan. Oke. Ada pertunjukan. Tahu gak sih lu? Apa tuh? Anak-anak Depok. Oh iya, yang di Tebonya ya. Ya, pertunjukan Tebo. Gua masih di Bandung tuh itu. Ular babi ngepet, ular kepala manusia. Terus ada orang kepala doang. Iya, kepala gitu doang. Nah, Padahal trik sulap. Dulu tuh ingat gue sampai masuk kayak acara di TV, diwawancarain tuh orang bener-bener apa bulu banyak, terus badan. belakangnya ada muka ya, muka. Itu bener gak sih sebenarnya? Sejarahnya gue bingung dah. Sampai sekarang gue belum tahu jawabannya. Itu tahu ngalamin, bahkan gue punya videonya, punya CD-nya loh gue. Punya CD-nya? Iya. Penasaran kan? Iya. Udah nggak ada juga. Itu CD yang ini loh. Zaman-zaman dulu ada CD Siksa Kubur. Oh, barengan sama itu kan? CD sisa Bandung Bondowoso. Bukan Bandung Terapi, ya? Bukan ya? Bandung Bondowoso. Bukan. Nah itu gue juga, itu waktu gue SMP kalau nggak salah. Itu Bondowoso itu yang apa bahasanya lagi nongkrong tuh di Api Unggun, tiba-tiba nongol tuh. Nah itu tuh paling terserem pada hidup gue di waktu kecil. Waktu kecil sama itu. Waktu kecil. Itu kan gue belum lihat lagi sekarang ya. Belum lihat sekarang. Kalau dulu gue waktu masih kecil, gue juga serem banget sih nih. Sumpah. Gue pun gitu dulu. Gitu. Tapi kalau dengan sekarang mungkin keren juga ya. Dianya nih yang bikin videonya. Oh, yang bikin videonya. Yang edit gaibnya. Malah gue oh lu pernah gini ya? Dodol banget. Lu pernah kayak gini, maksudnya pernah percaya sama ginian gitu maksudnya dulu kan. Gitu. Ya gitulah lucunya kita tuh adalah kita bisa menertawakan diri kita pada masa lalu. Goblok juga gue dulu. Kayak gitu. Jadi intinya si Tebo ini bukan. Si Tebo ini gini, karena gua tuh tipikal orang yang harus selalu konfirmasi atau bahasa Arab tuh tabayun ke orang langsung. Kalau gua bilang iya
karena gue belum ketemu, gue bilang bukan juga, siapa tahu benar. Karena setelah ada juga penelitian katanya itu ada kelainan genetik. Ya kan? Ada manusia banyak monyet, bulu. Orang kalau di kita kan dimestisin mulu. Oh dia yang kena pesugihan, bapaknya gini. Padahal mah dia kelainan genetik. Nah gitu, makanya tuh. Tapi kan itu main film. Sun Gokong nyari kitab suci lu. Gitu. Tapi kan pikir kalau sekemampuan atau sepengalaman gua saat ini, gua sih bukan pengen ya. Gua belum pernah melihat satupun yang benar-benar real makhluk kayak gitu benar ketangkap kamera dengan lama. Dan wujud, kan mereka nggak punya wujud, bro. Iya. Kalaupun nongol paling sempat sekian detik. Sekelibetan lah bahasanya. Sekelibetan dan membuat lama gini itu pun susah untuk energi yang kita usahakan. Tapi kalau ketangkapnya di foto cepret bisa. Di video pun bisa asal teamwork. Ngejar, wah susah tuh kayaknya. Contoh nih, kalau lo mau bikin horor konten horor yang bagus yang benar misalnya khusus penampakan misalnya. Itu nggak sendirian ahli supernaturalnya. Harus lebih dari satu orang. Harus lebih dari satu. Ada yang shield itu membentengi. Ada yang bagian netralisir. Masing-masing tugasnya. Masing-masing ada yang bagian manggil. Gitu. Jadi kayak zamannya dunia lain. Itu berarti banyak dong timnya. Banyak kalau yang beneran. Tapi settingan anjir. Oke, enggak usah dibahas kali ya. Enggak usah dibahas. Diam lu Pin. Enggak usah dibahas karena gua juga kenal sama produsernya, enggak usah dibahas. Enggak usah dibahas. Enggak enak sama produser, enggak enak. Maaf Pak produser. Kalau Dulu tuh acara-acara serem tuh ada Osram. Yes. Silet tuh dulunya. Oh iya benar. Silet tuh dulunya tiap hari horor. Jumat tuh. Iya, Horor tiap hari mulu. Jumat. Kismis, paling gua suka tuh. Itu gua kalau tidur bokap gua nyetel itu gua takut. Karena depan TV. Hah? Kalau tidur depan TV. Tidur depan TV. Enggak, kalau dikontrakan dulu di belakang TV. Enggak di depan, di belakang TV. Makanya dia bagian, "Bye, cabut TV." Iya, Pak. Iya, Pak. Gitu. Iya. Kadang kan kalau bangun tidur kesetrum gitu. Makanya gede. Kena setrum mulu ya. Kesetrum mulu saya, Bang. Dibangun emaknya enggak bangun dia, harus setrum dulu. Gitu banyak acara-acara. Sebenarnya itu sedikit yang mengedukasi dan trigger kita jadi kayak visualnya hantu tuh seperti itu. Betul, itu yang membuat peradaban kita, kebudayaan kita kalau bikin hantu ya seperti itu. Seperti itu. Melihat hantu mungkin kalau misalnya Robert Downey Junior juga kecilnya di sini. dia nggak akan di Iron Man dia. Gitu di Iron Man. Jadi Mungkin, ngocok. Nah, gitu, mungkin terbang gitu, gitu. ya kan? Nah, karena itu tuh, karena sebenarnya baik yang memunculkan sosok itu hantu apapun itu adalah energi yang dipantulin dari gelombang otak kita. Oke. Contoh, kenapa di luar negeri sering ada penampakan alien, di kita nggak ada? Karena visualnya mereka gitu kan, bayangannya mereka. Dan Karena kita nggak percaya alien ada. Nah, mereka Gitu. pun nggak percaya adanya makhluk-makhluk kita kan. Betul. Gitu. Jadi yang visual mereka muncul itu, ya kan? Nah di kita muncul visual itu. Bahkan ada beberapa yang sekarang tuh gue pernah lihat sosok yang itu, yang dibilang alien itu, ketika nampakin ke orang yang umum misalnya, dia jadi kuntilanak. Untuk kamuflase. Oh. Ada di konten gue gitu loh. Jadi kan banyak bilang, "Bang kok gini-gini gue nggak pernah lihat, ini nggak pernah lihat." Gitu. Katanya ada yang lu bilang alien pada datang, mana nggak ada gitu kan. Ya nggak akan bisa dilihat lah karena frekuensi lu juga beda. Oh ya. Gitu. Malah ada kayak gitu. Gue pernah. Nggak kesurupan dia. Nggak Kesurupan. Susah. Gue pernah melihat gitu, Bay. Jadi ada yang lihat lah. Kayak misalnya ada sebuah tempat lah, gue nggak usah nyebut tempatnya itu. Kata orang-orang itu di pohon ini tuh ada kuntilanak, Bang. Di sini ada ini, Bang. Oh ya? Iya. Pas gue kesana, gue liat bener kuntilanak tuh. Tapi gue tagenin, gue diemin, gue tungguin. Gue liatin. Dia ngeliatin lu nggak? Ngeliatin. Ketawa-ketawa gue liatin. Oke, liatin. Lu bukan kuntilanak kan, gue bilang. Gitu. Gue coba transferin energi yang gue ada gitu kan, frekuensinya set. Gue buka. Oh ini wujud lu ternyata gitu. Wujudnya apa? Wujudnya itu nggak sama sih ya, tapi persis seperti yang apa kita tonton di film-film. Alien. Kayak Gollum gitu. Kayak Smigol gitu. Smigol, iya. Hah? Berarti ada dong di sini. Ada. Aliudin. Nah itu lebih ada lagi tuh. Kemarin baru naik haji. Kenapa jadi Aliudin? Kenapa Aliudin tiba-tiba lagi buat cari? Ini yang nggak disuka sama netizen ini. Cari aja namanya Kevin ya, dia tinggalnya di
tanggal lahirnya, waduh. Gitu kan. Ludah. Udah. Karena gitu baik pengalaman gua ya, tapi ini kan kebenaran gua. Jadi gua nggak maksain lo harus percaya juga. Iya. Atau teman-teman apalagi sobat mula nih ya. Sobat mula. Lo harus kayak gue enggak. Karena orang itu baru benar mengiyakan kalau udah ngalamin. Udah ngalamin. Kalau gue sih mending enggak usah. bertanya nih Bang Reja benar tong Adi mah halusinasi, jangan dia gila. Jangan dia mental gitu kan. Itu sah-sah aja. Karena kalau gue berharap tidak mau. Udah mau apa? Ngeliat gituan enggak mau gue. Oh, lebih baik lihat anaknya aja gitu. Jangan dong, enggak usah. Karena banyak dimensi itu banyak, terus ada makhluk-makhluk itu juga banyak, ada lapisan 1, 2, 3 dan sebagainya. Kalau manusia hanya sampai pada lapisan 1 ya dilihatnya hanya pocong, kuntilanak, jin sesuai dengan frekuensi otaknya. Kemampuan juga ya. Kemampuannya gitu, pengalaman, informasi dan juga pemahaman dia. Tapi kalau lu lihat lagi, buka lagi. Kenapa? Masih banyak. Gua malah gini, dan tadi gue bilang gue project pengen datang ke rumah sakit jiwa. Orang yang dipasung segala macem, pengen gimana sih sebenarnya mereka itu. Kalau memang apa yang dititipin sama Allah ke gua tuh bisa membantu mereka, kenapa enggak? Untuk mengembalikan sukmanya misalkan. Betul, seperti itu. Atau setidaknya memulihkan secara perlahan. Gitu. Itu salah satu keinginan gua sih. Itu semoga ada investor ya yang mulai. Ya, boleh kalau ada yang mau masuk ke sini mau bantu Bang Reza boleh banget ya. Iya, karena ini gue sih kemanusiaannya seperti kesana gitu. Kalau soal peradabannya gue malah tertarik. Gue kayak pengen pergi ke Saranjana, Uwentira, ya kan, terus Alas Roban. Waduh, nah, gua buat next episode deh gue kita bahas Alas Roban. Bahas tempat-tempat horor ya. Tempat-tempat horor. Itu sorban dong. Gini Alas Roban. Iya, nah sama gua dong. Enggak ada yang mau nih izin Bang Reza. Nah gue tuh pengen bikin project kayak gitu, dan kita pergi kemana-mana, termasuk tempat yang kategorinya angker winggit. Karena ketika pengalaman gue, tempat ini angker banget, orang nggak berani datang ke sana. Tapi ketika gue di sana, ternyata gue asik, nyaman, dan gue malah jadi tahu di balik keangkeran keseraman itu ada sebuah hal yang gila, keren ternyata ya. Gue pikir di film doang kayak gini, gitu. Karena lu bisa melihat visual sebelumnya, gitu kan, maksudnya di balik misalkan dari rumah yang kayak kelihatan roboh segala macam, tapi lu masih bisa lihat sebelumnya gimana peradabannya sebelumnya. Betul. Dan ketika melihat itu, gue pun langsung percaya, Bay. Ketika makhluk dari situ tidak mengafirmasi lah ibaratnya. Gitu. Jadi kalau gue lihat gini kayaknya masih gue tungguin deh, siapa tahu makhluknya ada yang mengiyakan atau keluar. Tapi kalau kayak gitu-gitu kita datang secara sopan, mau cari tahu tanpa menyinggung, bisa, mereka pasti menerima ya? Bisa menerima. Tapi ada do and done juga, ada batasannya juga. Oh, ada batasan juga. Iya, karena kan mereka juga tergantung karakter mereka. Nggak semuanya welcome. Ada juga yang minta syarat. Wah, iya. Kan misalnya oke gue kesini ya, oke gue setahu, gue ajak ke dimensi gue perlihatkan gini-gini. Tapi jangan sekalipun lo sampein apa yang lo lihat di sini ke orang lain, ke manusia. Cukup lo tahu, ya, tahu aja gitu. Betul aja, oke siap. Jadi gue diem aja gitu sampai sekarang, gue nggak bilang apa-apa kan. Karena perjanjian itu kan, gitu. Karena kalau melanggar ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya, gitu. Salah satunya adalah ya gue harus di sana, gitu. Iya. Nah, kan mula kehilangan. Karena Raja Rahasia tidak ada yang menggantikan. Waduh. Kecuali Raja Rahasia sendiri. Atau mungkin kalau guanya nggak ada, nanti gua pakai Raja Rahasia di multiverse lain mungkin boleh. Waduh. Kevin Rahasia. Nah, Bang, buat next episode kalau ada teman-teman dari YouTube-nya Mula atau YouTube-nya Bang Reza punya video-video yang kayak gini yang harus yang minta di reaction atau pengen tahu, boleh banget ya. Fake or not. Ya, fake or not gitu kan. Boleh banget ya. Boleh banget silakan. Kirim ke Instagram Mula bisa. Ke Bang Reza bisa. Boleh. Atau komen juga bisa ya. Komen juga bisa gitu. Karena gini konsep kita kan mantra sebenarnya kan awal tuh curhat sama sumber atau netizen siapapun lah, subscriber. Cuman itu semua kan tidak selalu ada yang bersedia datang. Malah kebanyakan maunya nggak dionerin. Iya, takut. Gitu. Bukan takut sih, kayak nggak mau aja gitu. Kan ini mah privasi. Terus kalau gua nongol di layar kaca di YouTube, ntar orang itu notice ke gua, ntar bahaya buat gua dan keluarga kayak gitu. Iya. Juga karena mukanya jelek. Nah, lu itu. Nggak keren juga. Bodoh amat si Kevin nih. Nah, akhirnya kita merancang sebuah program kayak gini. Iya. Gitu. Tapi
Sobat Mula juga sama subscriber Reza Rahasia juga tetap kalau mau datang boleh. Boleh banget. Boleh. Kalau mau datang terus nggak mau kelihatan wajahnya, nggak mau identitasnya mau ditutupin bisa. Bisa. Ya entah betul. kita minta kita pakai tutup wajah, atau topeng. diedit misalnya ya kan? Diedit bisa, diedit. Bisa. Dengerin deh. Dengerin. Jangan Itu edit bisa gitu. Kayak gitu. Jadi jangan takut. Jangan takut, benar. Dan bukan berarti kayak rubah konsep ya berarti gue nggak bisa datang lagi. Enggak gitu. Ya. Ini konsep baru aja dari Bang Reza. Yes. Ide baru aja gitu. Betul. Berarti ini tadi gue sempat ngelotok satu kata tuh itu kayaknya bagus ya buat kayak subtitlenya ya nama program. Apa tuh? Fake or not. Fake or not. Mantra fake or not. Nanti mungkin ada fakta mantra the journey. Mantra the journey Kita boleh. jalan-jalan. Siapa tahu kan dari teman-teman misalkan di Tapi kan jangan pakai mantra jalan-jalan. Ntar tuh ngambek kayak. Salah tujuh juga ngambek. Mantra journey. Mantra the journey. Gitu. Kali aja ada Sobat Mula atau teman-teman Bang Reza apa sebutannya? Ya teman-teman aja. Teman-teman aja ya, teman-teman Bang Reza ada yang mengundang kita misalkan, Bang, Semarang nih ada tempat ini nih. Yeah. Bang, ke Bandung nih ada tempat ini. Betul. Boleh banget ya, Bang. Boleh banget. Asal ditransposi. Dan kita pun terbuka. Enggak. Transportin. Cash. Transport. Tapi kita terbuka juga Dubai, bukan cuma subscriber, mungkin para investor. Para investor boleh. Yang mau mendanai. Iya, yang misalnya kita ada penasaran nih mau ngungkap peradaban bagaimana sebenarnya lumpur lapindo. Waduh. Boleh. Oposisi. Boleh banget langsung hubungin Bang Reza aja. Boleh, langsung ke Mula juga boleh. Ke Mula juga boleh kan? Gitu. Bebas lah ya. Nah, yang pasti untuk yang ini konten perdana ya, untuk fake or not, barusan malah yang kerasukan tadi. Jadi itu berawal dari sebuah konten ya, konsultasi dengan Reza segala macam, dan tadi juga ada mungkin kita sekarang baru 2 videonya. Mungkin nanti kita bisa 4, 5, 30. Wah. Seharian dong kita bahasnya nih. Seharian gitu ya. Gitu. Yang pasti yang di video tadi ada yang fake, ada yang not. Ya. Gitu. Yang mana? Ya silakan kalian pilih sendiri. Silakan aja ya. Anda yang menilai. Betul. Kita nggak menentukan. Enggak, kita nggak menentukan. Tapi orang-orang yang cerdas, orang-orang yang memahami ketika tadi ngobrol kita akan nangkep yang mana yang fake. Berarti yang kedua fake. Yeay. Kenapa Anda belak-belakan? Oke, itu mungkin yang kita bisa sampaikan untuk konten mantra fake or not ini. Mantra fake ya, untuk pertanyaan. Mungkin nanti bisa tulis sama Bayu atau yang lain bisa. Boleh. Yang penting kata jangan pakai baju kotak-kotak aja gitu. Nggak, lagi pakai seragam dia. Pakai seragam. Pakai baju kotak-kotak. Aman dong. Aman harus ya. Dong. Iya. Untung bukan baju kotak-kotak, bukan baju mula. Ntar gua masuk lagi loh. Oke, yang pasti teman-teman tetaplah kalian menjadi orang-orang yang menjaga dirinya dari segala macam arus informasi. Jangan ikut-ikutan apa yang kalian tidak paham. Jangan nekat-nekatan kalau kalian tidak memiliki kemampuan atau pemahaman. Betul. Dan juga pengalaman tentang sesuatu hal yang kalian lakukan. Betul. Tetap jaga hati, jaga pikir, jaga rasa, dan jangan takut. Reza Rahasia, Bayu, Mula Indonesia Mantra, ketemu lagi. Salam damai, seru halam.